Halo, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Sebelum mulai video ini, saya ingin memberi informasi kepada teman-teman bahwa kini telah terbit buku 1 hari menulis buku dengan AI tanpa plagiasi dan lolos terbit. Dan sudah teman-teman bisa dapatkan di marketplace dan link yang ada di deskripsi bawah ini. Bila teman-teman ingin menulis buku tapi bingung bagaimana cara untuk memulainya, tenang, dalam video ini kita akan belajar tentang langkah awal dalam menulis buku. Apa itu? Yes, langkah awal untuk menulis buku adalah tentang bagaimana cara menentukan tema dan genre yang sesuai dengan keahlian atau kemampuan atau ide Anda, yang kita kombinasikan dengan kemampuan AI. Bahkan kita bisa menulis buku dalam waktu 1 hari. Nah, seperti apa pembelajaran dalam video ini? Mari kita lanjutkan untuk mempelajarinya. Ada beberapa langkah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk bisa menentukan tema dan genre yang sesuai. Nah, kita langsung ke metodenya. Ada langkah yang pertama, itu penting untuk kita menentukan tujuan ya. Nah, tujuannya apa sih dari teman-teman ingin menulis buku itu? Apa yang menjadi tujuannya? Kita tidak mungkin bisa mencapai sesuatu dalam tanda kutip keberhasilan kalau kita tidak memiliki tujuan. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Ketika teman-teman ingin berkunjung ke sebuah tempat atau sebuah lokasi, ya, misal di tempat wisata, misalnya bisa tempat hiburan, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Ya, nah kalau teman-teman tidak punya tujuan, maka teman-teman akan bingung ketika sudah sampai di sana itu mau ngapain sih? Itu ya, misal contoh ketika teman-teman belum pernah berkunjung ke Bali misalnya, dan teman-teman ingin berada di Bali. Ketika teman-teman tidak punya tujuan dan sampai di Bali, maka teman-teman akan bingung mau ngapain sih di sana, ada apa sih di sana. Ya, nah tentu beda kalau teman-teman punya tujuan, misalnya ingin berkunjung ke Pantai Kuta, misalnya ingin membeli beberapa pakaian-pakaian tertentu khas Bali, misalnya ada jogger dan lain sebagainya ya. Nah itu teman-teman akan punya gambarannya seperti apa sih ketika sudah sampai di Bali tersebut. Itu apa yang teman-teman kendarai di sana ya, kendaraan seperti apa yang bisa teman-teman pergunakan untuk mencapai ke sana. Ya, nah beda kalau kita tidak tahu tujuannya. Ketika kita sudah sampai di lokasi, kita akan bingung mau ngapain sih di sana. Begitu juga dalam menulis buku. Ketika teman-teman tidak punya tujuan, ketika teman-teman tidak punya yang namanya goals tertentu, ya, maka teman-teman akan bingung. Dan kebingungan itu yang akan menjadi bentrok atau mentok. Ya, idenya berhenti di situ. Ya, karena teman-teman tidak punya tujuan. Nah, tujuan itu penting. Ketika teman-teman ingin memulai menulis buku, maka langkah pertama itu menentukan tujuannya. Sebelum kita mengarah ke tema, ya penting kita tahu tujuannya apa. Nah, tujuan saya untuk menulis buku 1 hari, menulis buku dengan AI adalah untuk membantu setiap orang. Nanti ada spesifikasinya, setiap orang itu siapa saja ya yang ingin menulis buku, baik itu yang belum pernah menulis buku sama sekali, mereka yang sudah pernah menulis buku, atau orang-orang yang sering menulis buku dengan kombinasi antara ide manusia
dengan kecerdasan buatan atau AI. Nah, itulah tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya adalah membantu atau mempermudah pekerjaan seorang penulis dalam menulis buku dengan kombinasi ide manusia dengan ide kecerdasan buatan. Kita bisa kombinasikan langkah demi langkahnya seperti apa sih? Nah, maka di situ kita tahu nih tujuannya apa. Atau teman-teman di beberapa kalangan-kalangan tertentu yang bisa kita pergunakan bagaimana sih caranya untuk menentukan tujuan tersebut gitu ya. Atau teman-teman punya metode-metode tertentu ya, misal untuk menghafal cepat ya, kemudian berhitung cepat ya, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman kombinasikan apa sih tujuannya gitu ya. Ketika teman-teman punya skill terapis misalnya ya, teman-teman bisa gunakan tujuannya seperti apa ya. Bisa untuk mengatasi rasa trauma misalnya, kemudian membantu orang mengendalikan fobianya ya, atau bahkan membantu seseorang keluar dari kebiasaan buruknya. Nah, itu adalah sebuah tujuan. Tujuan itu penting di awal karena tujuan itu yang menjaga kita agar si buku ini bisa bertahan sampai akhir ya. Dan kita harus ingat kembali apa yang menjadi tujuan utama kita dalam menulis buku. Nah, kemudian langkah yang kedua yang penting juga untuk kita ketahui adalah siapa pembaca ya. Siapa sih pembacanya? Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman tentang tujuannya adalah membantu setiap orang yang ingin menulis buku ya, dan mempermudah pekerjaan seorang penulis dengan menggunakan AI. Nah, ini kita klarifikasi lagi, setiap orangnya siapa saja. Nah, ini kita masuk kategori yang kedua tentang siapa pembacanya. Ya, siapa ini kita bisa kembangkan atau kita bisa kelompokkan. Misalnya, kalau di satu hari menulis buku, ya siapanya saya bedakan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama ini tentang kalangan pendidik yang ingin mencari ilmu pengetahuan. Ya, baik itu dari tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi. Ya, bisa itu bisa itu perguruan tinggi yang levelnya diploma, sarjana, kemudian magister atau doktoral sekalipun, yang mereka ingin menulis buku, maka hal ini bisa kita gunakan atau bisa kita kombinasikan dalam menyusun atau mengembangkan ide demi idenya seperti apa. Nah, kemudian kategori berikutnya dari pendidik, kita bisa beralih ke pengajar. Nah, pengajarnya itu bisa guru, ya bisa dosen, atau para tenaga pengajar profesional lainnya. Kayak misal ada trainer, kemudian ada coach, kemudian ada motivator, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada public speaker juga, ya, ada MC misalnya, yang mana mereka punya keahlian tertentu yang ingin dikembangkan, yang ingin dikombinasikan supaya pengetahuan mereka bisa berguna bagi para pembacanya. Nah, kemudian pindah kategori yang ketiga, ini ada di para tenaga profesional. Tenaga profesional seperti apa? Ya, misal ada seorang sales, agen asuransi, misalnya, kemudian agen properti, ya, para pengusaha dan lain sebagainya, yang mana mereka ingin mengkombinasikan beberapa ide-idenya untuk menyusun ya beberapa tulisan-tulisan yang menjual misalnya. Itu juga bisa digunakan, bisa dikembangkan dengan menggunakan AI ya, karena ada beberapa metodenya, ada beberapa caranya yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita gunakan seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Nah, kemudian ya, setelah kita selesai ya menentukan siapa pembacanya, maka kita sudah ada berada di 2 langkah terdepan ketika kita ingin menentukan sebuah tema ya. Nah, langkah yang ketiga yang bisa kita gunakan, ini langkah yang ketiga adalah gabungkan pengetahuan.
Nah, maksudnya apa menggabungkan pengetahuan? Kita punya pengetahuan yang ingin kita tuangkan ke dalam tulisan, apapun pengetahuannya. Balik lagi, bisa kita punya pengetahuan tentang menghafal cepat misalnya, atau berhitung cepat misalnya, atau mengatasi trauma misalnya, atau gimana caranya untuk mengalahkan rasa takut misalnya, atau bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan yang bisa kita kombinasikan dengan tujuannya apa, siapa pembacanya. Nah, nanti kita kembangkan dan kita gabungkan. Hal ini bertujuan untuk menentukan bagaimana gaya bahasa yang digunakan. Apakah dengan bahasa yang santai, bahasa yang sehari-hari, atau bahasa formal misalnya, atau bahasa-bahasa yang sekiranya nyaman untuk para pembaca yang sudah kita kategorikan. Nah, ketika kita sudah punya gambaran besarnya, ya, karena tema tersebut diartikan sebagai ide atau gambaran besar, ya, atau sesuatu rancangan yang perlu kita kembangkan. Nah, lalu ide itu sudah kita dapatkan, maka kita tinggal gabungkan dengan tujuan dan dengan siapa pembacanya. Nah, lalu kita bisa gunakan alat bantu nih, ya, alat bantu yang keempat. Ada yang namanya cek pasar, ya. Nah, cek pasar itu apa sih maksudnya? Cek pasar kita bisa gunakan beberapa cara, ya. Tujuannya apa? Buku yang ingin kita tulis itu tentu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang beredar di waktu-waktu sekarang, ya. Bisa juga sudah ada di beberapa tahun yang lalu, bahkan belasan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, ya. Nah, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kita bisa cek nih, gimana sih gambaran dari buku-buku tersebut, ya. Misal teman-teman ingin menulis buku tentang menghafal cepat, ya, kita bisa survei. Misal di toko buku, misalnya kita bisa lihat nih buku-buku tentang cara-cara menghafal cepat, bagaimana metodenya, ya, kemudian berapa harga jualnya, kemudian apa sih yang menjadi daya uniknya, kita bisa cek di situ, ya. Atau kita bisa cek di marketplace, ya, ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian ada TikTok Shop misalnya, ya. Kita bisa cari tahu atau cari informasi dari buku yang ingin kita tuliskan. Nah, itu secara pengembangan buku fisik. Bisa juga kita beralih ke buku digital, ada Google Playbook misalnya. Kita bisa lihat atau kita bisa survei buku-buku tersebut, ada berapa sih banyaknya, ada berapa sih jenisnya, kemudian siapa sajakah yang menulisnya. Kira-kira kalau kita menuliskan dengan tema yang sama, ya, kemungkinan itu bisa ditemukan atau tidak ke para pembacanya, ya. Kemudian kita kalau di lingkup luar kita bisa menggunakan Amazon misalnya, ya. Nah, di situ kita bisa lihat nih potensinya seperti apa dari buku yang ingin kita tuliskan tersebut, ya. Nah, di sini saya juga sudah cek berbagai macam kebutuhan, dari mulai toko buku, ya, tentang cara menulis buku, kemudian di marketplace, di Google Playbook, ya, bahkan di Amazon, yang mana mengkombinasikan beberapa cara atau metode yang sudah mereka dapatkan, ya, sudah mereka tuangkan ke dalam beberapa tulisan. Nah, di sini saya ingin menjadi pembeda. Pembedanya apa? Pembedanya adalah dibantu dengan yang namanya AI. Nah, bahkan saya berasumsi bahwa sebenarnya setiap orang itu bisa menulis buku hanya dalam waktu 1 hari saja. Tapi di sini perlu saya ingatkan atau ada disclaimer-nya. Apa disclaimer-nya? Disclaimer-nya adalah 1 hari di sini adalah memiliki durasi 24 jam. Bisa kita gunakan sekaligus, ya, 1 hari 1 malam, ataupun bisa kita cicil
ke dalam berbagai sesi, ya, bisa 8 sesi, bisa 5 sesi, bisa 3 sesi dan seterusnya, ya. Tinggal kita bagaimana cara mengatur waktunya, ya. Kalau 8 sesi ya berarti 24 jam dibagi 8, artinya satu sesi kita perlu meluangkan waktu 3 jam sehari, ya. Atau kita bisa pecah menjadi 5 sesi, ya. Kita bisa berkutik lebih lama lagi dalam menuangkan ide, ya, yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah, biasanya rata-rata setiap orang itu kurang dari 24 jam mereka bisa menyelesaikan buku-bukunya, ya. Nah, ada berbagai macam judul buku yang sudah diterbitkan bagi mereka-mereka yang sudah menerapkan isi buku dari 1 hari menulis buku dengan AI, ya. Nah, kalau sudah kita cek pasarnya, maka langkah yang kelima untuk menentukan tema dan genre adalah gunakan alat bantu, ya. Sekali lagi, gunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Alat bantunya kita bisa menggunakan, kalau AI kita bisa menggunakan DeepSeek misalnya. Itu juga sangat berpengaruh penting bagi kita untuk menentukan tema demi temanya seperti apa. Kemudian ada ChatGPT, kita juga bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu membuat tema yang sekiranya menarik untuk berbagai macam tujuan. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan Gemini misalnya. Nah, Gemini itu juga bisa kita bantu, ya, untuk membantu kita dalam menulis buku. Ingat sekali lagi, ya, kita jangan untuk menggunakan AI, ya, khususnya untuk menggunakan AI, kita jangan bergantung pada prompt yang sudah ada, ya. Kita harus bisa untuk mengkreasikan ide kita yang dikombinasikan dengan AI agar hasilnya lebih maksimal. Dan tujuannya apa? Tujuannya tidak menghilangkan unsur manusiawinya, ya. Nah, di situ kita juga bisa mengembangkan beberapa potensi-potensi dari hal-hal yang kita gunakan, hal-hal yang kita kembangkan, hal-hal yang kita kombinasikan, ya. Nah, di sini kita juga akan praktek nih bagaimana sih hal-hal yang bisa kita gunakan dalam menggunakan prompt, ya. Nah, untuk kita sini judulnya prompt, ya. Untuk membuat prompt, maka, ya, dalam menentukan tema ini kita harus tahu tujuannya. Misalnya membantu orang dalam menulis buku. Kemudian pembacanya, tenaga pengajar, para pendidik, kemudian para profesional. Nah, sampai di sini, ya, pengetahuan yang kita miliki apa? Pengetahuannya misalnya ide, ya, ide dasar adalah menggabungkan ide manusia dengan mesin kecerdasan. Nah, cek pasar kita tidak perlu karena itu menjadi bahan utama kita dalam mengetahui, ya, bagaimana sih hal itu bisa atau sejauh mana buku itu bisa kita gunakan, ya, atau bisa kita jadikan sebagai acuan, ya. Nah, kemudian yang kelima juga alat bantu ini yang kita persiapkan. Nah, umumnya untuk membuat prompt cukup sampai di 3 ini, ya. Nah, kemudian baru kita berikan perintah. Perintahnya apa? Perintahnya buatkan ide besar, ya, tanda kurung tema
Dari apa? Dari cara menulis buku yang praktis ya. Nah, ini nanti kita akan dapatkan ya. Nah, misal ya, ini kita copy dan kita masuk ke ChatGPT-nya. Nah, di sini kita langsung saja, saya ingin membuat tema buku dengan spesifikasi berikut. Kita enter, kemudian kita paste di sini, baru kita kirim. Nah, ini kita bacakan ulang. Saya ingin membuat tema buku dengan spesifikasi berikut. Tujuan pembaca, ide dasar. Nah, berikut adalah ide besar atau tema utama berdasarkan spesifikasi yang Anda berikan. Nah, ini kolaborasi cerdas, cara praktis menulis buku dengan bantuan AI, ya, penjabaran tema, tujuan praktis, ya, sasaran pembaca, nilai tambah kekinian, fokus berdasarkan tema. Nah, ini nanti kita kembangkan menjadi outline ya, atau kerangka atau garis besarnya seperti apa. Nah, di sini ada variasi judulnya nih, ya, menulis buku lebih cepat, lebih mudah, panduan praktis berbasis AI ya. Menulis bersama AI, solusi cerdas untuk pendidik dan profesional ya. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini juga ada beberapa kerangkanya. Kerangkanya apa saja? Ada daftar isi, struktur, contoh prompt ya untuk membantu para penulis ya, contoh narasi atau gaya yang cocok untuk target pembaca. Nah, di sini si ChatGPT memberikan saran, tertarik melanjutkan ke salah satu bagian itu ya, entah daftar isi, entah struktur per bab, entah contoh prompt ataupun contoh narasi. Nah, jadi kita tahu nih temanya seperti apa, genrenya seperti apa, langkah demi langkahnya seperti apa, sehingga menulis bukanlah sesuatu yang susah kalau kita tahu caranya, dan menulis bukan sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama, hanya kita membutuhkan waktu 1 hari kalau kita bisa cerdas untuk melakukannya. Video ini saya kira cukupkan sampai di sini. Kira-kira apa pengalaman teman-teman dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu membuat tulisan dalam khususnya atau spesifikasinya untuk membantu teman-teman dalam menulis buku. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.